Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, nama saya Jumilah Humiahi Samae, selaku Kepala SMA Negeri 4 Puruk Cahu. Izinkan saya untuk berbagi praktek baik dengan judul Memimpin Pembelajaran Berdiferensiasi melalui Budaya Positif Sekolah dengan mengembangkan program-program sekolah. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya selaku kepala sekolah harus mampu mengakomodir kebutuhan guru dalam proses pembelajaran melalui pembimbingan dan pembinaan, sehingga guru mampu untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, mengevaluasi, dan merefleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. SMA 4 Puruk Cahu merupakan salah satu sekolah penggerak Angkatan 1 yang menerapkan kurikulum merdeka. Sebagai kepala sekolah, saya berkomitmen untuk melaksanakan kurikulum merdeka dan memimpin sekolah berdasarkan visi dan misi sekolah. Visi SMA 4 Puruk Cahu mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya lingkungan menuju profil pelajar Pancasila. Berdasarkan visi tersebut, menggambarkan bahwa proses belajar mengajar yang berlangsung di SMA 4 Puruk Cahu lebih memfokuskan pada peserta didik dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui budaya positif sekolah tentu ada tantangan yang saya hadapi. Dan tantangannya adalah bagaimana mengkondisikan budaya positif sekolah termuat di dalam program sekolah menjadi kekuatan dan dapat dilaksanakan secara kontinu dan berkesinambungan. Saya mengembangkan budaya positif sekolah dengan mengembangkan program yang berpihak pada peserta didik. 1. Program daring pagi atau doa dan briefing pagi. Dalam program ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Sebelum proses belajar mengajar, seluruh warga sekolah melaksanakan sholat duha yang dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran yang dipimpin oleh peserta didik secara bergiliran. Dilanjutkan dengan briefing pagi oleh guru-guru secara bergiliran. Briefing pagi bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, program Batik LC atau Berbagi Praktek Baik Membentuk Learning Community di kelompok kolaborasi guru. Program ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada guru dan sharing antar guru tentang proses belajar mengajar yang berpihak pada peserta didik. Melalui program ini, kepala sekolah dan pengawas berperan memberikan penguatan, bimbingan, dan arahan. Program ini terjadwal di setiap minggu, dan saya sungguh-sungguh berkomitmen untuk mampu memotivasi guru-guru melalui berbagi praktek baik membentuk Learning Community Batik LC. Layanan yang ketiga itu layanan cerdas atau LADAS. Program LADAS memberikan layanan pembelajaran tambahan untuk peserta didik yang capaian pembelajarannya belum berkembang. Peserta didik dengan kondisi capaian pembelajaran belum berkembang diberi layanan dengan jam yang disepakati antara guru pembimbing bersama peserta didik sasaran. Layanan ini wujud komitmen memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, program Lubakas atau Komunitas Orang Tua dan Masyarakat Peduli Pendidikan. Program ini bertujuan untuk wadah komunikasi orang tua peserta didik yang peduli dan mau terlibat dengan target progres capaian peserta didik serta pengembangan lingkungan belajarnya. Saya selaku kepala sekolah bersama orang tua, wali, dan masyarakat menjadwalkan pertemuan di setiap bulan untuk mendiskusikan target progres dan capaian peserta didik serta pengembangan lingkungan belajar dan juga intervensi dan dukungan yang diperlukan dari orang tua. Program yang kelima, Semapor Literasi Numerasi atau Semapor LN. Program ini dilakukan secara bertahap dengan melakukan pembiasaan budaya literasi dengan mengembangkan pojok baca di kelas-kelas. Dilanjutkan dengan memanfaatkan buku-buku di perpustakaan sekolah. Program yang keenam itu Jumat Berseri atau Jumat Bersih, Sehat, dan Kreasi. Melalui program ini, bakat yang beragam oleh peserta didik disalurkan dengan aktivitas olahraga, kerja bakti, dan kreasi sesuai minat dan dikembangkan baik secara mandiri ataupun didampingi oleh guru pembimbing. Program yang ketujuh itu layanan anti perundungan. Program ini sebagai upaya membentuk ekosistem sekolah yang nyaman untuk peserta didik dengan memberikan layanan edukasi, pengaduan, dan penanganan kasus perundungan di sekolah. Program yang kedelapan, program layanan konseling. Program ini dilaksanakan di sepanjang tahun, mulai dari masa orientasi peserta didik baru, sampai ke pilihan pendidikan jenjang karir pasca kelulusan, dengan memberikan edukasi dan pendampingan secara kolektif dan individu. Program yang kesembilan, layanan kesehatan remaja terpadu. Program ini sebagai upaya mengedukasi, memantau, dan merekomendasikan tindakan lanjutan atas kesehatan peserta didik yang dilaksanakan bekerja sama dengan pusat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal. Budaya-budaya positif yang saya kembangkan di program-program sekolah diapresiasi oleh peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat. Hasil dari program-program itu saya uraikan. Program daring pagi, peserta didik dan guru menjadi lebih bersemangat dan fokus. Program Batik LC, dengan adanya program ini, guru-guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan yang sudah mampu dilaksanakan adalah melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik, menyusun modul ajar, melakukan asesmen, dan melakukan refleksi pembelajaran. Pada program LADAS atau layanan cerdas, peserta didik diberikan bimbingan yang sesuai, selangkah lebih maju untuk yang capaian pembelajarannya sudah berkembang, dan bimbingan intensif untuk peserta didik yang capaian pembelajarannya belum berkembang. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri untuk peserta didik dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan levelnya.
Untuk program Lu Bakas atau komunitas orang tua peduli, sudah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang di tata tertib yang diberlakukan di sekolah dan memberikan bantuan fisik berupa jalan cor yang menghubungkan antar ruangan dan juga tangga yang mempermudah akses peserta didik. Program Semanpor LN atau Semanpor Literasi Numerasi menghasilkan capaian yang lebih baik di dimensi literasi dan numerasi di rapot pendidikan lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. Program Jumat Berseri mendorong peserta didik untuk beraktivitas di sekolah dan perasaan yang senang karena aktivitas dilakukan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Untuk layanan anti perundungan, program ini diapresiasi dengan kepuasan peserta didik atas tersedianya layanan pengaduan dengan sistem online dan penanganan kasus perundungan yang responsif. Untuk layanan konseling, menghasilkan peserta didik yang mampu memutuskan pilihan mata pelajaran sebagai persiapan ke jenjang karir berikutnya dan mampu mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Untuk layanan kesehatan remaja terpadu, menghasilkan peserta didik yang lebih memahami pencegahan dan pemeliharaan kesehatan yang benar, dan bersama orang tua segera menindaklanjuti jika ditemukan peserta didik yang perlu diintervensi medis lebih lanjut. Demikian praktek baik yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 4 Puruk Cahu dalam memimpin pembelajaran berdiferensiasi dengan menumbuhkan budaya positif sekolah dengan mengembangkan program-program yang ada di SMA Negeri 4 Puruk Cahu. Semoga praktek baik ini menginspirasi, dipraktekkan, bahkan dikembangkan di sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.